Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah. La maqluba illallah. Dikerjakan ini amalan
ilallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, ibu-ibu, istri-istri solihah yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, baik yang duduk di dalam atau yang duduk di luar, bahkan yang mendengarkan dari rumah, mudah-mudahan semuanya Allah berikan karunia kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, bahagia lahir batinnya, panjang usianya, berkah berlimpah rezekinya, suaminya makin soleh, makin sayang, rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, anak keturunannya solih dan solihah, istiqomah beribadah, dimudahkan oleh Allah dalam taat dan kebaikan, dijauhkan dari keburukan dan kemaksiatan, dan kelak waktunya tiba, insya Allah kita semua mendapatkan tiket husnul khotimah.
dan insya Allah kelak bisa duduk bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga firdausnya Allah. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama senantiasa setiap jam, setiap menit, setiap detik kita sanjungkan puja puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrat iradatnya, dengan hidayah beserta rahmatnya, sampai detik ini kita masih diberikan sehat walafiat. Apa buktinya? Sehat dan masih mau melangkahkan kaki ke masjid, sehat dan masih mau ngaji, masih mau silaturahmi. Betapa banyak yang Allah karuniakan sehat, kalau ke pasar semangat, ke masjid berat. Kalau ke pasar kaget giat, ke pengajian berat. Makanya kita memohon kepada Allah setiap doa minta sehat walafiat. Sehat walafiat itu sehat yang disertai kuat untuk melakukan taat, kuat untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah, bersama hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba kekasih Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim, yang di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, maaf. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak kita hanyalah hiasan dunia belaka. Allah melanjutkan lagi firman-Nya, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Bahwasanya harta yang kita miliki, ibu punya rumah, ibu punya emas, ibu punya perhiasan, ibu punya motor, ibu punya mobil, ibu punya sawah yang luas, kebun yang luas, dan ibu wa banuna dititipi oleh Allah anak-anak, mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Allah menyebut
ya Bu ya. Nenek kita dulu punya anak itu 12. Kalau di Batam kayaknya 4 aja udah banyak ya. Kebanyakannya 2 atau 3. Jadi jangan merasa bangga punya harta banyak, punya anak banyak. Kenapa? Itu hanya hiasan belaka dan tidak ada manfaatnya kalau dengan harta tersebut tidak bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah yang memberi harta. Kalau dengan anak-anak kita tidak jadi semakin dekat kepada Allah yang memberikan amanah anak-anak kepada kita. Makanya sesuai request dari Ibu Ketua, judul di sore hari ini pendidikan anak dalam Islam. Alhamdulillah kita sudah diberikan karunia yang besar oleh Allah, yaitu iman dan Islam. Apa Ibu? Iman dan Islam. Harus bahagia. Bahagia itu kita yang menciptakan Ibu. Dan standar bahagia tergantung pola asuh dan pola pendidikan, juga pola pikir seseorang. Ada yang bahagianya karena punya uang banyak, standar itu mah. Ada yang bahagianya tiap weekend bisa jalan-jalan kulineran di Nagoya Hill, standar. Karena bahagia yang seperti itu singkat, tidak lama Ibu. Bahagia punya uang, kalau ada uang baru bahagia. Ketika uang habis, bahagianya masih ada tidak? Tidak, jadinya gegana. Apa itu Ibu gegana? Gelisah, galau, merana, tak ada uang, pusiang ya Bu ya, 7 keliling. Jadi standar bahagia untuk ibu-ibu ahli-ahli taklim, untuk ibu-ibu ahli-ahli kepengajian harus dirubah. Standar kebahagiaan kita yang pertama, kita wajib bahagia sudah dijadikan hamba Allah yang beriman. Yang kedua, standar kebahagiaan untuk kita wajib bahagia sudah dijadikan umat mulia, yaitu umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat Ibu, dengan kita mensyukuri nikmat iman, dengan kita mensyukuri nikmat Islam, jangan jadi orang yang egois. Egoisnya bagaimana? Mau masuk surganya sendirian baik, nggak mau ngajak-ngajak orang lain, terkhusus pasangan kita, suami dan anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran di ayat yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah kalian semua dan keluarga kalian semua dari siksa api neraka. Ibu, kalau saya bertanya, Ibu sayang tidak sama suaminya? Seberapa persen? Kecil kali 100. Harusnya tidak terhitung gitu sayangnya. Tapi salut loh dengan ibu yang bilang 100%. Karena apa? Hanya ibu yang jawab, yang lainnya pada diem. Apa karena akhir bulan ya? Udah nggak sayang, ATM-nya udah kosong. Nah, itu bukan tanda istri solihah ya. Kalau istri solihah ada uang abang sayang, tak ada uang tetap disayang. Jangan melayang Ibu, kasihan. Sayang sama suaminya tidak Ibu? Sayang sama anak-anaknya tidak Ibu? Coba saya mau tanya, tanda sayang
dicium. Ibu-ibu ini lucu-lucu lah. Dikasih makanan, betul. Apalagi coba? Mengingatkan dia sholat. Nah itu yang paling penting. Kalau masalah makanan nggak disediain pun dia bisa nyari di warteg, ya Bu. Kalau udah lapar pasti dia bisa nyari sendiri. Tapi kalau istri solihah, diantaranya tandanya dia selalu mengajak ke surga bareng-bareng. Kalau udah adzan masih main HP, dideketin suaminya, dipeluk, kalau bisa dirayu, papa, atau siapa lagi manggil kesayangannya, ayang embem, my honey, my sweetie. Sudah terdengarkan adzan di musola? Sudah terdengarkan adzan di maghrib? Ayo ambil air wudhu sayang. Bagaimana caranya saja agar suami yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat, yang malas ke masjid jadi mau ke masjid, karena usaha kita sebagai istrinya. Saking apa? Saking kita sayang, saking kita cinta, kita gak mau bareng-bareng di dunia saja, tapi kita juga mau bareng-bareng nanti di dalam surga dengan my baby kita. Betul apa betul? Terus yang kedua, ibu sayang tidak sama anaknya. Berapa persen? Tidak ternilai. Betul tidak ibu? Ada pepatah menyebutkan setiap kita adalah anak, tapi tidak semua kita mempunyai anak. Paham tidak Bu? Ketika kita terlahir ke dunia, ya kita pasti ada yang melahirkan, yaitu kedua orang tua, ibu, ya Bu ya, ibu dan ayah, karena harus kerjasama, benar. Tapi tidak semua orang yang Allah takdirkan ke dunia mempunyai anak. Makanya ibu, salah satu karunia yang wajib kita syukuri adalah diberikan keturunan. Tapi di samping kebahagiaan anugerah terindah, di sana ada amanah besar dari Allah. Anak-anak kita asalnya dari surga, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar agar mereka bisa pulang lagi nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pola pendidikan Islam, al-ummu madrasatul ula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu adalah pendidik pertama. Jadi ibu jangan merasa sudah jadi ibu hebat kalau hanya baru bisa mengingatkan anak-anak untuk makan saja. Nak, makan dulu nak, nanti masuk angin. Nak, minum vitamin biar sehat. Nak, pakai bajunya yang tebal, lagi musim hujan, angin besar, dingin. Belum dikategorikan ibu yang hebat. Kategori ibu yang hebat, ibu yang sukses dalam pandangan Allah, yang bagaimana? Yang bisa mengenalkan anak-anak kita kepada Sang Penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 3 pola asuh anak dalam pendidikan Islam, kewajiban kita sebagai seorang ibu, karena ibu adalah pendidik paling pertama. Yang pertama mengenalkan tauhid kepada anak-anak kita. Biasakan ibu, karena kalau diibaratkan anak itu ibarat spons. Ibu tahu spons untuk cuci piring, tahu nggak? SpongeBob, tahu SpongeBob? Nah itu mah kartun ya Bu ya. Jadi anak-anak itu spons, menyerap apapun yang terlihat oleh dia, terdengar oleh dia. Bagaimana anak kita mau mengenal Allah kalau kita emaknya aja jauh dari Allah? Bagaimana anak kita mau kenal Al-Quran kalau kita emaknya aja jarang membuka membaca Al-Quran? Bagaimana anak-anak kita mau kenal
Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu hebat, rajin ngaji, rajin ke taklim, rajin ke wirid. Ini salah satu usaha kita sebagai seorang ibu agar semakin hari kita bisa menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi. Manfaatnya untuk mengoreksi diri, karena orang yang dipandang beruntung di hadapan Allah dan Rasulnya adalah orang yang hari ini lebih baik dalam ibadahnya daripada hari kemarin. Setelah kita amalkan untuk diri sendiri, kita punya suami, kita punya anak-anak, minimal kita ajak keluarga kita senantiasa dinaungi rahmat Allah. Karena apa? Setiap harinya, setiap waktunya keluarga kita selalu mengingat Allah dan mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu biasakan, ibu kalau anaknya mau soleh, anaknya mau solihah, maka awali dari kita sebagai ibunya dulu harus solihah, ya Bu. Minimal setiap apa-apa mau mengerjakan sesuatu yang baik, ucapkan Bismillah, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan anak, jangan hanya mau makan aja anak disuruh doa ke ibu. Ini mah doa paling pertama hafal anak-anak, biasanya doa mau makan daripada doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Makanya jangan salah, kalau udah besar di pikirannya makan aja, karena doa yang paling awal dikenalkan itu doa mau makan. Padahal harusnya doa kedua orang tua terlebih dahulu. Kenapa? Agar anak kita terbentuk menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah, karena dia berbuat baik, berakhlak baik dengan mengingat jasa kedua orang tuanya. Itu yang pertama, mengenalkan ketauhidan kepada anak. Ajarkan anak-anak kita syahadat. Jangan sampai syahadatnya anak-anak dikenalkan oleh guru ngajinya, dikenalkan oleh guru TPQ-nya, tapi kita sebagai orang tuanya yang membimbing awal dia tahu syahadat dari mulut dia, kita seorang ibu yang mengajarinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenalkan Allah kepada anak-anak kita, bahwasanya ketika kita mau sholat, ajak, nah ayo kita sholat biar kita masuk surga bareng-bareng. Jangan suka sedikit-sedikit ngancam, sedikit-sedikit ngancam. Robah pembicaraan kita yang biasanya, nah ayo sholat, gak mau mah, abang gak mau sholat, ya udah, kalau gak sholat nanti kamu masuk neraka. Jangan, tapi perhalus lagi. Nah kakak, abang, ade, tete, ayo kita sholat biar masuk surga bareng-bareng. Dan ajarkan anak-anak kita mengingat Allah di setiap kejadian. Biasakan mereka membaca bismillah sebelum melakukan kebaikan. Biasakan mereka membacakan hamdalah di setiap setelah melakukan pekerjaan dalam kebaikan. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah tidak Bu. Kalau kita tidak melatih sekarang, mau kapan lagi? Waktu itu berlalu sangat cepat. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Perasaan kemarin kita masih ABG, sekarang udah pada ubanan. Betul? Betul. Jadi kalau tidak dari sekarang mendidik anak-anak kita, mau kapan lagi? Makanya yuk mari sama-sama jadikan kita sebagai perempuan yang hebat, yang bermartabat, yang kuat, dengan cara kita semakin mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertebal keimanan dengan memperbanyak dzikrullah. Memperbanyak apa Ibu? Dzikrullah. Kenapa harus dengan dzikrullah? Karena ibadah yang paling banyak
tidak terbatas waktunya, adalah hanya zikrullah. Sholat dalam satu hari berapa kali, Bu? 5 kalau yang wajibnya saja. Tapi kalau usia-usia kita tambah lagi duhanya, tambah lagi tahajudnya, tambah lagi sholat hajatnya. Apalagi ibu-ibu, diantaranya kita sebagai orang tua harus punya amalan khusus untuk, kalau orang Jawa bilang, nirakati anak, ya Bu, tawasulan. Kalau ibu sukanya sodako, niat sodako saya, mudah-mudahan anak saya sehat, selamat, berkah hidupnya dunia, akhirat, sukses. Boleh. Ibu sukanya puasa, tapi tetap niatnya puasa karena Allah. Pada zaman dahulu ibu-ibu, kalau orang tua anaknya pesantren itu orang tuanya pada rajin puasa, biar anaknya yang di pesantren itu mendapatkan ilmunya mudah, hafalannya mudah, ngajinya betah, ilmunya berkah dan manfaat. Nah itulah, jadi dengan adanya kita sebagai orang tua yang dititipi amanah oleh Allah anak-anak kepada kita, maka jadikan anak-anak kita menjadi jalan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Tentunya kita manusia yang lemah, betul? Lemah, kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya segalau apapun, sesibuk apapun, kita sisihkan waktu, bahkan setiap saat ingat Allah dengan zikrullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nih Bu, dikir, resep dikir yang yakin, kalau orang membaca dikir ini dengan penuh keyakinan, maka dia akan dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Ya Bu, semua kesulitan akan dihempaskan dengan barokah dikir ini. Ya tadi dikirnya dikir hauqolah. Tanda ketakawakalan kita adalah dengan memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah, kecuali atas pertolongan Allah. Zikirlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah resep dari Allah, resep dari Rasulullah untuk kita sebagai orang tua, terkhusus kita adalah seorang ibu, agar diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, agar dijauhkan dari kesusahan, kebingungan, kesulitan, kesempitan. Perbanyak zikir tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau anak-anak kita ngejengkelin, suami kita ngejengkelin, jangan banyak curhat di media sosial, jangan banyak bikin status, apalagi curhat ke orang lain. Udah, curhatnya ke Allah, banyakin aja la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak aja dikir itu. Allah tahu apa yang kita rasakan, yakin
Amin. Dengan berkah kita seorang istri, seorang ibu memperbanyak zikir hauqolah, nanti Allah solehkan suami kita, Allah solehakan anak keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat bisa kita simpulkan silaturahmi kita di sore hari ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah sudah dijadikan seorang ibu, tapi tentunya menjadi seorang ibu adalah amanah yang besar di hadapan Allah. Kewajiban kita mendidik anak-anak kita asalnya dari surga, maka harus pulang lagi ke surga. PR besar untuk kita seorang perempuan, seorang ibu. Pertama, ajarkan ketauhidan, sholat 5 waktunya ingatkan, ajarkan mereka mengenal Allah di setiap kesempatan dan kejadian, lalu perbanyak bertawakal kepada Allah, perbanyak memohon pertolongan kepada Allah dengan banyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, agar kita dijadikan oleh Allah ibu yang hebat, ibu yang kuat, ibu yang bermanfaat, sehingga bisa mengantarkan anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama berdoa, diawali dengan membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasyidul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada